Fakultas Hukum yang telah memberi uh, kesempatan kepada saya untuk sharing ya kali ini. Karena ini training ya, jadi dan juga kebetulan saya diminta untuk memberikan kesempatan pertama, maka saya izinkan mungkin kita tidak terlalu serius ya, kita ringan-ringan, serius tapi santai pagi ini. Dan saya akan, karena ini awal ya, atau di sesi pertama, saya mungkin sifatnya tidak akan teknis ya, tentang bagaimana itu publikasi dan lain-lain, tapi akan lebih sifatnya itu purely motivational. Saya coba kasih judul yang agak intriguing, mudah-mudahan, yaitu ada dua jalan sebenarnya untuk publikasi saat ini ya, terutama di Indonesia. Jadi jalan yang pertama itu adalah jalan pintas. Dan jalan yang kedua itu adalah tentu jalan yang benar ya. Asumsi saya, teman-teman yang sedang ikut acara hari ini adalah ingin mempublikasikan di jalan yang benar gitu ya. Maka kita bisa lanjut. Nah, cuman saya ingin juga memberikan dulu apa sih yang pintas, apa yang benar. Emang ada yang pintas, tentang pintas kayak gimana sih? Oke, yang jelas ciri-cirinya dulu ya. Kalau jalan pintas itu bisa cepat. Kita submit kemarin, besok bisa tayang gitu. Submit minggu lalu, minggu depan bisa tayang. Langsung dapat BOI-nya, dapat aja. Nah, itu biasanya kayak itu. Jadi orang-orang yang pengen instan dan lain-lain itu bisa tuh cepat kalau pakai jalan pintas. Tapi kalau jalan yang benar tuh kayaknya nggak seperti itu. Sebagian besar tidak seperti itu. Ada proses yang harus ditempuh ya. Apakah itu proses review dan lain-lain ya. Yang jelas jalannya itu tidak cepat. Itu ya. Lalu selain masalah kecepatan, tentu yang pintas juga biasanya pinggir jurang. Ya. Pinggir jurang tuh artinya nggak aman. Jadi nggak aman itu tentu tergantung siapa kita. Tapi yang jelas biasanya mungkin jurnal itu terindeks di Scopus, tapi bulan depan sudah didiscontinue, sudah nggak ada lagi di Scopus. Misalkan itu berarti tidak aman, pinggir jurang ya. Dan pinggir jurang yang lain banyak ya, nanti mungkin kita akan lebih. Tapi itu bukan yang paling serius, tapi nanti kita akan bahas kenapa. Nah, sementara yang benar tentu ya lebih aman ya. Kalau jurnal itu jalannya benar, berarti kita diproses dengan jurnal review-nya benar dan lain-lain, maka insya Allah jurnalnya juga bagus dan tidak ada risikonya, misalkan risikonya jurnalnya dianggap ngejelek dan lain-lain ya. Dan juga masalah risiko ini bukan hanya risiko jurnalnya di discontinue, tapi juga risiko atas nama baik kita. Gitu. Karena bahkan sekarang di dunia internet aja kita aktif di sosial media itu jejak digitalnya ada, apalagi jelas-jelas kita berniat untuk mempublikasikan nama kita di jurnal gitu ya. Maka ya ini tentu lebih parah lagi jejak digitalnya. Jadi ada risiko-risiko tersebut ya. Terus ciri-ciri yang lain itu tentu kalau kita masuk ke jalan yang cepat ini nggak ada learning. Ini fokusnya on destination. Nama kita ada jurnal, kita punya acceptance letter, kita lulus jadi S3 dan lain-lain, atau jadi profesor dan lain-lain gitu ya. Itu fokusnya on destination. Jadi the ends. Fokusnya ke ends-nya ya. Sementara kalau jalan yang benar itu kita a lot of learning. Jadi kita belajar, kita banyak mendapat manfaat, dan kita bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, bertambah skill-nya. Jadi capacity development-nya ada. Itu jalan yang benar. Yang selanjutnya yang mungkin menurut saya paling berbahaya, itu kalau kita sudah memilih jalan pintas, kita menutup banyak pintu untuk kesempatan-kesempatan berharga, terutama kalau karir kita mau di akademik. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita sudah masuk ke jurnal yang tidak jelas, apalagi abal-abal atau predatory, maka kesempatan-kesempatan kita untuk diajak kerjasama sama profesor-profesor yang baik itu tertutup.
apalagi di luar negeri, gitu ya. Apalagi, nah ini akan fatal akibatnya kalau kita masih muda dan mau berkarir di akademik. Itu fatal, karena itu, jalan pintas ini itu memang ada di banyak negara, bukan hanya di Indonesia saja, tapi yang paling intens, salah satu yang paling intens itu di Indonesia. Indonesia itu ranking nomor 2 orang mengambil jalan pintas di dunia. Artinya apa? Artinya di negara lain nggak separah kita, gitu. Dengan demikian apa? Kalau kita mau international orientation, maka sudah selesai karir kita, gitu. Akan menutup banyak pintu-pintu yang lain. Sementara kalau kita jalan yang benar, tentu kita membuka banyak pintu, gitu. Jadi selain kita publish, kita banyak pintu. Orang akan baca jurnal kita, gitu, akan dikutip karena jurnal kita publish di jurnal yang baik, gitu ya. Ini kita diajakin, gitu ya, oleh profesor terkenal, profesor luar negeri. Kalau kita, apalagi kalau kita belum sekolah, kita dengan mudah, yang teman-teman yang master apalagi ya, yang masih master, kita publish di jurnal dengan jalan pintas, itu nanti kalau kita mau sekolah bagus, nanti calon profesornya nggak mau tuh jadi supervisornya. Karena nanti dia ke bawah-bawah. Resikonya fatal di luar negeri kalau nama kita ada di jurnal yang abal-abal. Dan yang terakhir, yang paling super penting, ini agak sedikit ini ya, motivasi banget ya, itu adalah, yaitu secara intinya apa? Intinya bukan inti, ini hal yang lebih supreme lagi adalah ini akhirnya bisa mudarat kalau kita ngambil jalan pintas. Nanti saya jelasin di mana aspek mudaratnya. Tapi yang jelas mungkin kalau boleh saya kasih simpulkan, mudarat itu begini. Aktivitas mempublikasikan artikel di jurnal ilmiah itu adalah bagian dari social movement. Bagian dari gerakan komunitas dunia, terutama akademis ya, untuk membuat dunia yang lebih baik gitu loh. Dan publikasi di jurnal itu instrumental sekali dalam proses itu, dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan ini tidak mungkin, proses ini harus dijaga, proses kolektif ini harus dijaga, proses kemanusiaan ini yang dilakukan oleh manusia ini harus dijaga. Dijaga dengan cara kita mempublikasikan dengan baik, tidak melakukan praktek-praktek yang jelek. Kalau kita melanggar prinsip-prinsip itu, maka kita bukan hanya tidak berkontribusi terhadap upaya itu, tapi kita mengganggu upaya itu. Karena ini adalah kolektif effortnya. Kalau kita minimal kalau kita tidak bisa jadi bagian dari itu, jangan ganggu. Gitu. Nah, tindakan kita mempublikasikan di jurnal seperti itu, secara pintas, itu mengganggu. Artinya kalau mengganggu upaya kemanusiaan untuk menjadi dunia yang lebih baik melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, itu kan mudarat. Toh? Ini yang paling penting menurut saya. Nah, sementara kalau kita publish di jurnal yang benar, kita insya Allah akan berakhir dengan maslahat. Gitu. Nah, oke. Mungkin sebagai juga intermezzo aja. Emang banyak yang mengambil jalan pintas. Kenapa kok saya sampai membagi dua publikasi di jurnal itu dengan jalan pintas dan bukan jalan pintas? Oke, kita lihat datanya ya. Mudah sebenarnya. Ya. Kalau kita masuk ke Scopus, ini Scopus ya. Kalau kita ketik scopus.com, scopus.com kita masuk ke search formnya di sini. Itu kita bisa cari jurnal ya. Nah, saya akan coba ya cari jurnal yang dipublikasikan di Indonesia misalkan ya selama 10 tahun terakhir deh ya, supaya jangan tidak lama ini. Ini teman-teman kalau punya akses ke Wi-Fi Unpad ini bisa melakukan apa yang saya lakukan ya. Karena kita udah langganan Scopus. Ini saya klik Advanced Document Search. Lalu kalau saya ketik di query-nya itu seperti ini, ya, itu artinya kita mencari jurnal yang diterbitkan oleh author yang terafiliasi dengan negara Indonesia, source type-nya jurnal J, jadi saya exclude proceeding, ya, jurnal aja, lalu dipublish setelah 2010, for the last 10 years. Itu maka kita akan lihat bahwa ada 132 banyak artikel ilmiah yang dipublish. Ini semua kelihatan, penulisnya siapa, orangnya siapa, institusinya siapa, ini kelihatan. Ya, kelihatan di sini. Di bidang apa aja gitu ya. Di jurnal apa aja itu kelihatan. Ya. Affiliation-nya. Misalkan nih, Universitas Indonesia paling banyak, UGM,
Airlangga ketiga, Unpad di sekitar sini 4. Jadi Unpad selama 10 tahun terakhir itu mempublikasikan artikel di jurnal ilmiah yang terindeks di Scopus sebanyak 4.543 artikel. Ya. Nah, lalu kemudian emang jurnal yang masuk jalan, bisa nggak kita cari berapa banyak yang jalan pintas? Bisa. Ya, karena setiap bulan itu Scopus ya, itu membuang atau mengeluarkan, mendrop out jurnal-jurnal ya, yang dianggap tidak melaksanakan etika publikasi yang baik. Nah, umumnya sebagian besar ini berarti jurnal jalan pintas. Dan ini didiscontinue itunya. Didiscontinue. Ya. Nah, dan Scopus itu ada datanya, ya. Dan itu dengan mudah dicari. Jadi karena Scopus itu ada datanya, ya. Itu ada ISSN-nya. Jadi kalau saya masuk ke Scopus lagi di sini, kemudian saya masukin semua jurnal yang ISSN-nya didiscontinue publik oleh Scopus karena alasan etika publikasi, karena abal-abal basically ini, predatory, dan didiscontinue sama Scopus, maka saya bisa mencari di Indonesia berapa banyak sih, gitu ya. Oke. 26.600. Banyak kan? Ada 26.000. Berarti 26 ya memang lebih banyak banget. Jadi dari 132 ke 26 itu kan kira-kira 20%. Dan ini terbanyak kedua sedunia. Proporsinya. Ya. Ini adalah artikel-artikel orang-orang yang sebagian besar, tidak semua mungkin, ada yang nggak sengaja, ada yang ke bawah-bawah dan lain. Tapi yang jelas ini adalah sebagian besar adalah orang-orang yang mengambil jalan pintas. Oke, dan ini ada. Anda tinggal search aja dan semakin lama semakin banyak ya. Ini dari 2013-an hanya 400-an, tahun 2020 6.000-an gitu. Ya. Dan institusinya ada juga banyak ya. Di jurnal apa aja ada banyak ya. Ya. Paling banyak itu di jurnal International Journal of Scientific and Technology Research, kan? Advanced Science Letter, banyak sekali. Systematic Review Informasi. Wah, ini jurnal-jurnal jalan pintas semua nih. Oke? Dan Unpad juga ya. Ini Unpad juga ada. Unpad itu yang paling tinggi itu Unair. Ya, orang-orang mengambil jalan pintas paling tinggi Unair. Lalu UI juga banyak. Unpad 1 2 3 4 5 6, ranking 6. Ada lebih dari 1.000 artikel yang dipublikasikan oleh dosen Unpad ya, yang mengambil jalan pintas. Anda bisa lakukan, bisa search siapa aja orangnya ada, silakan aja, saya terbuka aja. Silakan. Kenapa terbuka? Karena ini penting, transparansi ini. Jadi kalau Anda ingin bekerja sama dengan orang atau apa, Anda bisa lihat record mereka. Orang yang mengambil jalan pintas, atau bukan, gitu. Bisa kelihatan siapa orangnya pun, gitu. Kalau yang orang yang 70% artikelnya publish di jalan pintas, sebaik-baiknya orang itu jangan diajak untuk kerjasama atau diingetin, gitu. Ya. Jadi para dekan, para kaprodi, para kadep, silakan dibuka, karena ini terbuka, ya, bisa kelihatan siapa-siapanya. Oke? Nah, jadi banyakkah? Ya banyak, menurut saya kalau ada 26.000 ya. Gitu, makanya saya bilang seperti itu. Dan itu tadi ya. Nah, asumsi saya peserta workshop ini ingin jalan yang benar ya, jadi kita lanjut, oke? Kecuali kalau bukan. Kalau mau ngambil jalan pintas, sebaiknya nggak usah ikut. Gitu. Tapi ya kayak asumsinya peserta workshop ini kan ingin ngambil jalan yang benar ya. Nah, kenapa orang banyak ngambil jalan yang pintas? Karena banyak kesalahpahaman atau kesalahpahaman dari orang di Indonesia, akademisi, tentang apa itu publikasi di jurnal gitu. Ya. Yang sering orang salah paham itu adalah publikasi di jurnal itu seolah-olah itu aktivitas yang berdiri sendiri gitu loh. Yuk publish di jurnal yuk, padahal itu bukan gitu. Publikasi artikel di jurnal ilmiah, ini maaf ini nggak kelihatan. Publikasi di jurnal ilmiah ya, itu adalah bagian akhir atau the finishing line dari
proses dari yang lebih panjang, yaitu riset itu sendiri gitu. Jadi kalau kita melakukan riset, kita kan mulai dari ide ya. Kita mulai dari ide, ya. Lalu setelah idenya kita coba dengan reading, melakukan literatur review, melakukan early literatur review dulu ya, reading gitu. Habis itu dari reading itu, setelah literatur review itu kita mengembangkan research question dulu. Oh, research question seperti apa? Sudah diformulasikan research question-nya, kemudian kita reading lagi ya. Jangan tiba-tiba nulis yuk, bacanya enggak. Baca dulu, jangan dulu mana-mana gitu. Habis reading lagi, kemudian kita tajamin lagi research question-nya. Gitu ya. Kalau teman-teman yang S3 gitu, kalau sekolah yang bagus, proses ini panjang banget. Bisa 6 bulan, setahun, 2 tahun sendiri kadang-kadang. Cara research question yang bagus itu. Nah, lalu masuklah misalkan, kalau Anda PhD student, proposal development. Proposal development itu dibuat setelah literatur review ya, setelah reading dan lain-lain. Kalau kita tim peneliti di universitas atau di lembaga research, kita biasanya cari funding. Karena research kan berbiaya ya. Research nggak gratis, di situ ada biayanya. Jadi kita harus cari fundingnya. Funding search ini juga kompetisi dan lain-lain susah. Kalau udah dapat funding, lalu kemudian kita mulailah dengan proses riset itu sendiri. Misalkan data collection, gitu ya. Ini proses yang lama, gitu ya. Kalau misalkan sosiolog, apalagi kalau sosiolog itu dia etnografi, itu bertahun-tahun itu etnographic research itu ya. Lalu kalau udah dapat analisis gitu lah, analisis kita ya dengan kritis. Lalu kalau sudah hasilnya buat preliminary reportnya, apakah dalam bentuk report atau dalam bentuk paper. Lalu kemudian seminarkan itu, diseminarin kemana di departemen, di fakultas. Attend conference bagus di seluruh dunia yang bagus, di nasional yang bagus gitu. Dipresentasikan untuk diujikan ke orang gitu. Ini bagus enggak? Ini gimana sih? Ada yang salah enggak? Di conference dulu gitu. Dapat feedback enggak? Kan kalau nggak feedback nggak bisa ya, harus ada feedback dan lain-lain. Nah, kalau udah gitu, baru setelah menerima feedback dari berbagai seminar dan conference, itu lalu masuklah ke final report, nulis final report. Final research report ini umumnya diberikan kepada penyandang dana, karena dia minta reportnya. Gitu ya. Nah, lalu mungkin untuk Anda yang S3, ini disertasinya, gitu ya. Nah, lalu kemudian dari final report atau dari disertasi itu kita harus tulis dalam bentuk paper biasanya, yang lebih pendek, gitu ya. Nah, kalau udah papernya ditulis jadi ini baru penulisan paper nih. Mungkin training Anda itu seharusnya di sini. Tapi jangan lupa proses sebelumnya gitu loh. Kemudian setelah papernya ditulis, copy edit. Bahasa Inggrisnya kan harus di copy edit dulu ke orang bule dan lain-lain. Lalu submit ke jurnal baru. Panjang kan ceritanya. Jadi kalau ada setelah submit ke jurnal juga, submit jurnal itu di-review dulu sama 3 reviewer. Setelah 3 review, kalau misalkan kita beruntung, kita di-revise, di-submit. Kalau nggak beruntung, ditolak langsung, gitu ya. Nah, lalu setelah diterima, proofread. Kalau jurnal yang baik itu ada proofread. Profesional banget, ya. Proofread. Proofread itu titik komanya itu dibenerin. Titik koma, salah, segala macam. Itu proofread. Barulah dipublish. Nah, bagian yang saya tandain ini semua dari mulai submit jurnal, atau mungkin dari penulis sampai submit jurnal, dari jurnal. Nah, masuk ke jurnal itu adalah quality control. Bagian akhir dari riset kita. Itu quality control. Jadi menulis artikel di jurnal itu bukan gaya-gayaan. Bukan. Itu bagian dari proses penelitian, bagian dari quality control. Dari research kita. Kan kalau nggak ada quality control, bagaimana dong? Dapat uang 10 miliar untuk research, final report aja doang ke penyandang dana. Penyandang dana kan nggak tahu, ini bener nggak risetnya? Ya nggak? Nggak tahu. Yang tahu beneran adalah reviewer jurnal, karena peer kita. Gitu loh. Dan itu adalah proses ilmu pengetahuan, seperti itu. Gitu loh. Jadi, menulis di jurnal itu adalah bagian, kalau kita dosen atau peneliti, itu bagian dari profesionalisme kita, memang harus gitu. Kalau kita peneliti, karena kalau enggak, bagaimana kualitas penelitian kita bisa dikontrol? Itu quality control, gitu. Jadi bukan mau gaya-gayaan, bukan adu-adu H-index, bukan. Bagian dari profesionalisme kita sebagai peneliti, atau kalau Anda dosen, ada mahasiswa yang bagian dari quality control kita untuk membantu kualitas kontrol ya. Kalau S3 kan quality controlnya bisa
bisa dilakukan dengan sidang dan lain-lain. Tapi kalau mau lebih baik lagi tentu disubmit di jurnal yang baik gitu. Jadi bagian dari quality control. Jadi sekali lagi saya ingetin, publikasi artikel jurnal ilmiah itu proses hanya akhir saja dari proses yang panjang yang tidak boleh dilewat, harus dilalui. Jadi kalau ada orang tiba-tiba ngajakin, nah ini Indonesia. Di Indonesia tuh sering tuh orang nggak ngerti gitu. Ketika orang ribut-ribut bikin paper, bikin artikel tuh orang pengennya, ayo jurnal yuk, nyari jurnal, bikin artikel yuk gitu, ngajak paper yuk, tanpa tahu ya. Jadi tiba-tiba orang tuh, bro, ajakin gua nulis paper bareng, enggak, enak aja. Lu mau masuk ketika kita nulis paper, kita tuh nyari dana segala macam dan lain-lain, ajakin. Jadi kebiasaan buruk nih di orang di Indonesia. Ya. Kalau ada temennya suka nulis paper, kemudian, yuk nulis paper yuk, ya nggak mau. Ajakin, jadi tolong ganti kebiasaan. Kalau ke teman itu jangan ngajak nulis paper, ngajakin riset dong, gitu loh. Karena kalau ngajakin nulis paper, nggak aneh, papernya nggak ada riset. Jadi kenapa di Indonesia orang nggak nulis paper? Karena nggak riset. Kenapa orang di Indonesia nulis papernya di jurnal yang jelek? Karena risetnya jelek, gitu loh. Itu aja. As simple as that, gitu. Karena yang namanya artikel di jurnal ilmiah itu hanyalah laporan penelitian dalam versi yang khusus. Itu aja. That's not so special sebenarnya. Ya. Jadi artikel di jurnal ilmiah itu adalah laporan penelitian dalam versi khusus, ya. Dalam versi proses quality control, gitu. There's nothing special about it. Dan kalau kita tidak publish di jurnal yang baik, berarti intinya kita tidak punya research, gitu. Kalau kita hanya publish di jurnal yang abal-abal, ya research kita abal-abal. Itu aja, sederhana ya. Nah, kenapa juga ya sekarang oke lah kita sebenarnya tidak tepat juga kalau kita terlalu fokus ke orang dalam melihat masalah gitu loh. Karena orang itu bekerja di dalam sebuah sistem gitu. Jadi kalau ternyata di Indonesia orang masih suka publish di jurnal yang dengan jalan pintas, itu bukan hanya salah dia sebenarnya ya. Ketidaktahuan dan juga sistem kita mungkin belum mendukung itu. Ini contohnya. Jadi yang namanya publish-publishan di jurnal itu kita tuh memang belum tradisi, ini baru tradisi baru gitu ya. Saya ingat dulu waktu saya sekolah di Inggris tahun 2000-an, 2002, 2001. Itu saya tuh sampai heboh gitu loh karena ternyata saya punya akses ke jurnal gitu loh. Di Inggris tuh saya downloadin jurnal sebanyak-banyaknya sampai diingetin IT gitu. Karena saking bisa banyak jurnal. Jadi kenapa ya? Karena waktu di Indonesia nggak bisa gitu loh. Siapa di Indonesia tahun 2000-an atau tahun 90-an yang punya akses jurnal sebanyak itu? Jurnal itu biasanya bukunya harus nyari kemana dan lain-lain. Cuma enggak kan? Artinya apa? Artinya zaman dulu itu orang jangankan nulis di jurnal. Zaman tahun 2000-an itu. Baca jurnal aja enggak. Dosen peneliti nggak tahu jurnal itu kayak apa tuh nggak tahu. Apalagi menulis di jurnal. Gitu. Ya. Nah, jadi emang kelihatan nih kalau kita lihat misalkan ya di sini Amerika itu publikasinya ini sudah lama sejak publikasi, tapi yang tercatat dari 1960 itu sudah melonjak banget. Nah ini superpower. Jadi dalam produksi ilmu pengetahuan Indonesia itu memang belum Inggris. Nah ini Indonesia ya, Indonesia baru mulai masuk itu di tahun 2000-an nih, 2000-an baru mulai meningkat. Ya. Tapi Singapura sudah lebih dulu, ya. Singapura sudah lebih dulu tahun 80-an sudah mulai banyak ya publish di jurnal, ya. Malaysia agak telat, Thailand udah lebih baik ya. Walaupun Malaysia mengejar, nah sekarang Vietnam tuh yang mengejar dalam publikasi ini adalah jurnal yang bagus-bagus ya. Karena ini indeksnya di Web of Science. Jadi di Clarivate. Jadi Indonesia memang telat. Jadi ya budayanya masih baru. Gitu. Jadi ya wajar juga sih sebenarnya kalau kita nggak banyak yang nggak paham. Karena memang ini adalah tradisi baru ya. Tahun 60-an mah kita masih sibuk dengan hal lain, tahun 70-an kita sibuk sama yang lain ya. Nah, itu ya. Jadi itu satu. Nah, dan kalau kita lihat esensinya gitu ya. Ini jurnal pertama di dunia itu dipublikasikan oleh British Royal Society. Jadi Royal Society itu adalah society itu asosiasi ilmuwannya Inggris gitu ya. Nah, dia menerbitkan jurnal tahun 1665, bayangin. 1665. Dan nama jurnalnya Philosophical Transactions of the Royal Society, the first academic journal, sekitar 665. Nah,
Apa motivasi mereka bikin jurnal ini? Ini yang jelas asosiasi yang bikin jurnal, bukan publisher, asosiasi ilmiah. Apa motivasinya mereka bikin jurnal? Ada 3. Nah, ini yang penting kita ketahui. Apa sih itu fungsi jurnal? Pertama, registrations. Date stamping and provenance. Ya, itu artinya apa? Artinya saya mencatatkan bahwa saya kemarin telah melakukan penelitian, oke, hasilnya begini loh. Tolong saya melaporkan ke jurnal Anda tanggalnya segini. Pada saat itu ini penting. Kenapa? Supaya tidak ada double claim. Bahwa saya yang pertama menemukan teori evolusi misalkan. Apakah siapa yang pertama menemukan ini gitu? Siapa yang pertama kali menemukan atom dan lain-lain? Itu date stamping. Itu pertama. Ya fungsinya itu untuk register siapa yang menemukan pertama kali gitu loh. Untuk konflik. Itu penting dilakukan gitu ya. Nah, lalu yang kedua, nah ini yang paling penting menurut saya, itu adalah certification. Nah, ini yang kemudian berkembang menjadi konsep yang disebut dengan peer reviewing. Jadi untuk mencek, oke, kamu menyatakan kamu menemukan ini, caranya begini, coba saya cek dulu, benar nggak kamu melakukannya? Benar nggak ini udah belum pernah ada yang melakukannya? Ini science atau pseudoscience? Kalau misalkan clinical trial, ada kontrolnya apa enggak, misalkan. Dan lain-lain, kayak gitu. Dicek, itu namanya certification. Oke, nah ini yang paling penting, ini proses ini yang paling penting. Nah, lalu tentunya fungsi yang terakhir ya tentu untuk mendiseminasikannya ke publik gitu loh. Bukan hanya ke publik, yang pertama adalah ke komunitas akademik dulu yang lain bahwa hey, udah ada temuan tentang ini loh. Kamu jangan pusing-pusing nyari menemukan temuan ini udah ada gitu loh. Kamu cari yang lain aja. Nah, itu dissemination dan archiving. Itu 3 fungsi jurnal dan ini walaupun sederhana seolah-olah kelihatannya, tapi ini adalah backbone dari perkembangan ilmu pengetahuan kemudian. Backbone-nya ini. Ini menurut saya, ya, jurnal ini adalah, prosesnya ini, adalah sumbangan terbesar dari komunitas ilmu pengetahuan terhadap dunia, terhadap peradaban. Karena ini yang membuat proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pesat. Ya. Jadi, kalau boleh saya bahasakan dengan yang lain, itu jurnal itu adalah bagian dari upaya kolektif manusia, kolektif kita semua, ya, untuk membangun bahu raksasa. Nah, ini apa sih istilah bahu raksasa ini? Ini istilah bahu raksasa ini super penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ya. Ini pertama kali pertama kali keluar dari Isaac Newton sendiri. Jadi Isaac Newton itu kemudian dipuji kalau nggak salah sama temannya, wah kamu hebat, bisa menemukan ini itu keren banget kamu, pokoknya gila lah, kamu hebat gitu. Apa yang Isaac Newton bilang tahun 1675? If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. Itu kata Isaac Newton. Apa sih artinya? Artinya standing on the giants itu adalah metafor, which means using the understanding gained by major thinker who have gone before in order to make intellectual progress. Ya, jadi kita itu mengandalkan temuan-temuan pengetahuan yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelum kita untuk on that gitu membangun hal-hal baru. Nah, ini kan backbone dari ini sedemikian pentingnya sehingga scholar google.com ini kalau Anda masuk ke Google Scholar ya. Pakai gini. Kalau Anda masuk scholar.com, itu nanti di bawah ini ada tagline nih. Stand on the shoulder of giants. Google itu perusahaan yang tidak sembarangan loh. Kalau dia membuat suatu service seperti Scholar, google.com, di mana bagi orang mencari artikel-artikel ilmiah, itu dia nggak sembarangan memilih tagline. Tagline Google Scholar itu adalah stand on the shoulder of giants. Karena basically that's it. That's how science works. Gitu. Stand on the shoulder of giants. Jadi menulis artikel di jurnal itu adalah bagian dari upaya kolektif manusia kita untuk membangun bahu raksasa. Gitu. Nah, mungkin Anda pernah ingat gitu ya. Sebentar ini kok takutnya Unpad suka kadang-kadang.
Kenapa ya? Bentar ya. Sorry ya, maaf ya, bentar ya. Atau yang ini saya skip aja dulu ya. Jadi ini adalah sebenarnya film pendek ya, yang tentang Archimedes. Archimedes itu kan menemukan prinsip buoyancy ratusan tahun sebelum Masehi. Dia menemukan prinsip buoyancy bahwa kalau ada objek seberat katakanlah 5 kilo gitu ya, masuk ke dalam air gitu ya. Kemudian diukur beratnya itu 5 kilo, kemudian masuk ke dalam air, sebelum tenggelam diukur beratnya 2 kilo, 3 kilo, maka itu ada prinsip buoyancy 2 kilo gitu ya. Ini, dia masih bisa nih sekarang. Oke, ya. Some of the best opportunities to learn are the moments in which we are perplexed. Those moments in which you begin to wonder and question. These moments have happened throughout history and have led to some truly amazing discoveries. Take this story, for example. There once was a fellow named Archimedes. He was born in 287 BC in the city of Syracuse in Sicily. He was a Greek mathematician, physicist, engineer, inventor, and astronomer. Ini suaranya kedengaran ya? Archimedes was summoned by the king of Sicily to investigate if he had been cheated by a goldsmith. The king said he had given a goldsmith the exact amount of gold needed to make a crown. However, when the crown was ready, the king suspected that the goldsmith cheated and slipped some silver into the crown, keeping some of the gold for himself. The king asked Archimedes to solve the problem, but there was a catch. He couldn't do any damage to the crown. One day, while taking his bath, Archimedes noticed that the water level in the bathtub rose and overflowed as he immersed himself into the tub. He suddenly realized that how much water was displaced depended on how much of his body was immersed. This discovery excited him so much that he jumped out of the tub and ran through the streets naked, shouting, "Eureka!" which comes from the ancient Greek meaning, "I've found it!" What did he find? Well, he found a way to solve the king's problem. You see, Archimedes needed to check the crown's density to see if it was the same as the density of pure gold. Density is a measure of an object's mass divided by its volume. Pure gold is very dense, while silver is less dense. So if there was silver in the crown, it would be less dense than if it were made of pure gold. But no matter what it was made of, the crown would be the same shape, which means the same volume. So if Archimedes could measure the mass of the crown first, and then measure its volume, he could find out how dense it was. But it is not easy to measure a crown's volume. It has an irregular shape that's different from a simple box or ball. You can't measure its sides and multiply like you might for other shapes. The solution, Archimedes realized, was to give the crown a bath. By placing it in water and seeing how much water was displaced, he could measure the volume. Then he'd calculate the density of the crown. If the crown was less dense than pure gold, then the goldsmith most definitely cheated the king. When Archimedes went back to the king and did his test, the story says, he found that the goldsmith had indeed cheated the king and slipped some silver in. These days, using the way an object displaces water to measure volume is called Archimedes' principle. The next time you take a bath, you can see Archimedes' principle in action. And maybe you'll have a genius idea of your own. Oke, jadi itu. Jadi tidak mungkin kita tiba-tiba lagi berangkat nih dari rumah saya misalnya ke Unpad, kemudian di simpang ada orang telanjang lari-lari gitu di jalan. Eureka, 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 saya menemukan prinsip buoyancy. Kenapa? Karena ribuan tahun lalu orang udah menemukannya, gitu loh. Jadi contohnya, jadi standing on the shore of giants seperti itu. Ya, bagaimana kita tahu bahwa prinsip buoyancy sudah ditemukan oleh Archimedes ya karena kita membaca basically. Kalau kita belajar di SD atau di SMP ya. Cuman kan ini hanya ilustrasi.
Temuan-temuan lain juga sama. Jadi kita tuh tidak mungkin berdiri sendiri kemudian melakukan penelitian yang orang lain sudah lakukan sebelumnya gitu loh. Ya, jadi nggak mungkin simpang kemudian ada orang lari telanjang bilang saya menemukan principle of buoyancy di era ini karena ribuan tahun lalu udah itu yang dimaksud gitu loh. Nah, oke, jadi publikasi di jurnal ilmiah kalau boleh disimpulkan ya sedikit gitu. Itu mekanisme yang dimiliki oleh academic community ya agar peneliti itu tidak reinventing the wheels gitu ya. Itu satu ya. Atau dalam kata lain supaya kita tidak meneliti sesuatu yang diteliti ya atau menanyakan pertanyaan penelitian yang sudah terjawab. Sehingga itulah fungsi jurnal. Kita membaca jurnal, ikro, read dulu before we do anything. Read dulu, read jurnal. Itu kan fungsi jurnal. Jadi buat kita untuk meneliti dulu bahwa apa yang akan kita coba itu jangan udah apa yang kita teliti itu jangan udah diteliti orang lain gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, kalau kita menulis di jurnal, bukan membaca jurnal, itu fungsinya apa? Mengingatkan peneliti lain adanya temuan dari penelitian kita, tentu yang belum ditemukan sebelumnya. Maka kita menulis mempublikasikan ini, mengingatkan peneliti lain, saling mengingatkan kita. Hey, saya sudah melakukan penelitian hasilnya gini loh dan ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Gitu. Ya, kemudian fungsi jurnal yang ketiga memastikan bahwa temuan kita itu belum ditemukan penelitian lain sebelumnya. Itu yang adanya proses peer review. Ya, jadi dan disinilah maka ilmu pengetahuan berkembang karena dia saling membantu seperti itu. Ya, jadi ini instrumen membangun peradaban karena membangun peradaban itu dibangun oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Atau kalau dalam bahasa dalam bahasa yang lebih filosofis mungkin menjadi khalifah di muka bumi. Ini saya sedikit ada ilustrasi ya. Jadi kalau manusia itu kan beda ya sama malaikat ya. Berdasarkan apa yang saya diajarkan ya di dalam agama Islam gitu ya. Manusia itu katanya dikasih dua hal oleh Tuhan. Dikasih akal, malaikat juga gitu ya. Cuman manusia dikasih passion. Dikasih hawa nafsu gitu ya. Malaikat tidak gitu loh. Sehingga kalau ketika kedua orang itu lagi ngobrol nih, manusia sama malaikat, kemudian melihat burung terbang, mungkin malaikat hanya bisa berkomentar, "Wow, keren." gitu ya. Oke. Tapi kalau orang manusia enggak. Ya tahu keren tapi dia melamun, "Enak ya kayaknya bisa terbang ya." Itu manusia bedanya. Gitu loh. Karena ini fitrah kita. Oleh karena itu, kalau kita lihat manusia itu memang beneran berupaya nih ini saya untuk melakukan itu ya. Jatuh bangun. Ini saya agak lama nih. Terus saya langsung ke sini aja ya, ke YouTube aja ya. Saya ngasih ilustrasi aja sih supaya tidak bosan ya. Mainkan bareng Bukalapak. Top up game voucher cashback hingga 99%. Ini siapa kek? Jadi orang itu manusia itu ingin terbang, jadi mencoba berbagai cara untuk terbang ya. Dari yang dan gagal, mungkin banyak yang mati juga ya. Hanya untuk terbang gitu sampai sekarang ya, ya. Segala cara dilakukan ingin terbang seperti burung. Oke, nah bisa nggak? Bisa, kita setiap hari terbang ya. Cuman sampai sekarang bahkan kita sudah bisa seperti ini ya. Ini mungkin sebagian Anda tidak tahu ya. Coba lihat. Ini nyata ya. Ini namanya Frank Zapata. Jadi Frank Zapata itu menemukan alat flying board. Jadi teknologi dari ini, alat seperti ini, itu adalah kita standing on the shoulder of giant-nya banyak banget si Frank Zapata.
Dari mulai apa? Dari mulai teknologi baterai yang lebih baik, teknologi mobile communication yang lebih baik, teknologi wireless yang lebih baik, teknologi bahan baku material yang lebih ringan, teknologi mungkin juga artificial intelligence di dalam situ ya, karena dia ada automatic balancing dan lain-lain. Jadi Frank Zapata itu beneran standing on shoulder of giants. Dan semua temuan-temuan ya, yang dipakai oleh Frank Zapata untuk membuat alat seperti ini, itu proses penemuannya itu pasti melalui proses publikasi di jurnal ilmiah. Karena kalau enggak ya, orang pakai kan sembarangan aja ya. Jadi orang sudah sampai ke situ. Oke, nanti Anda bisa lihat lagi. Nah, terus kalau buat saya yang lebih menarik itu ini, ya. Bagaimana manusia itu thinkingnya itu selalu beyond boundaries. Nah, Elon Musk dan banyak dari kita selain Elon Musk itu obses dengan space travel, ingin pergi ke luar bumi, misalkan ke planet Mars dan lain-lain. Ya. Nah, salah satu yang menjadi kendala kita untuk salah satu obstacle paling susah kita space travel itu adalah kalau Anda lihat ya roket-roket yang keluar angkasa itu ulang-alik dan lain-lain itu pasti roketnya itu dibuang percuma setelah dilakukan, setelah terbang di langit dibuang, itu kan mahal gitu loh, ongkosnya mahal banget gitu loh. Kenapa sih nggak dibuat, kata Elon Musk, roket yang bisa dipakai lagi gitu loh. Nah kemudian dia berpikir keras, membangun tim, membuat perusahaan SpaceX sampai akhirnya berhasil. Ini buat saya fenomenal, menurut saya fenomenal. Ya. Jadi mari kita lihat sama-sama. Do we see anything on the sensors that's a problem? No, nothing. I'll say go for launch. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baby. Okay, come on, baby. Let's go. All right, so what you got? Speed 1.2 kilometers per second, downrange distance 11 kilometers. Shortly after main engine cutoff, we're going to separate the stages and begin the second stage ignition. Come on. Main engine cutoff. The first stage is returning to land as the second stage powers the Orcom satellite to low Earth orbit. The fairings have successfully deployed. The first stage will soon begin its series of 3 burns to head back towards Cape Canaveral. Okay, where's the... Okay, this is bad. Potentially bad. Standing up. It's standing up. When we started coming in, it sounded like an explosion. Yeah, man. Oh my god. Now look at this. Look at it. It's just sitting there. Look at that.
What? Holy smokes, man. Oke, jadi saya selalu merinding kalau nonton ini. Karena saya tahu persis ya, untuk supaya bisa sampai ke sini itu sudah berapa, kita tuh juga sangat dibantu, bukan hanya oleh kolektif, oleh tim di SpaceX, tapi dari temuan-temuan sebelumnya, dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang prosesnya itu tentu dibangun oleh jurnal gitu ya. Nah itu. Terakhir, ini juga saya dulu, keponakan saya itu saya belajar fisika, saya ajarin fisika, kemudian dia senang sains itu. Kemudian pada saat itu ditemukanlah ada namanya gravitational wave di LIGO ya. Itu lalu saya bilang sama dia, "Oh, dengar, tahun depan orang-orang ini dapat Nobel," saya bilang. "Kok bisa ngeramalin gitu?" "Saya yakin dapat Nobel." Gitu loh. Nobel fisika saya bilang. Orang-orang ini dapat Nobel. Karena waktu itu diumumin ya. Diumumin bahwa ditemukan gravitational wave melalui cara ya seperti ini gitu ya. Dan ternyata benar, setahun kemudian dapat Nobel gitu loh. Nah, ini fenomenal juga. Ini kita coba lihat ya. LIGO stands for the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. LIGO is really two observatories that work in unison and tandem. The LIGO interferometer has arms that are about 2.5 miles long, 4 kilometers. We have a laser. The laser produces the purest light you can possibly make. Produces light that's so coherent that it's capable of detecting gravitational waves. We have these very massive mirrors. They weigh 40 kilograms, which is about 88 pounds. They're about this thick, and they're just the purest material you can imagine. The NSF, of course, had to be the source of funding for anything that would be as expensive as this. This was going to be a very high-risk experiment. It was from its very inception. If you think about this in the 70s and 80s, I'm amazed at how bold it was to do this, and visionary. It was bold and visionary. There's no other way to describe it. NSF management, the National Science Board, they had to really step up to that. And they had a lot of discussions, brought in a lot of experts. There was great debate going on. But in the end, the people who thought it could be done won the day, and they went after it. Gravitational waves were predicted by Einstein about 100 years ago, and they are dynamical perturbations in the fabric of space-time, ripples in space-time, if you will. A ripple in the fabric of space and time, the same way as a ripple on a pond is a ripple in the shape of the surface of the water. Nobody really believed that you could ever detect them because the size of the effect is so small. 1,000th the diameter of a proton. Even Einstein himself never thought a detection would be possible. I tried to do this back in the 1960s when I was a student. We couldn't make any progress. We didn't have the technology. The idea was extremely simple, and it turns out to be the basis of LIGO. What the gravitational wave does is it stretches space this way and compresses space that way. So you exploit that property. Put one object here and another object over there, and let the gravitational wave go through that system, and it'll change the space between these by contracting that one and extending that one. And I came to the conclusion that if you made this long enough, if you didn't make it a little pipsqueak thing like this, but you made it sort of kilometer scale, you could probably get these extremely precise measurements. Nobody had ever made something like this before, so there was a lot of technological challenges that needed to be overcome. The precision that was required it was just amazing, mind-boggling. The MIT group has typically concentrated on developing new techniques to make the instruments work, and then to work on also data analysis algorithms that are well informed by the understanding of the instrument. We have
observed gravitational waves from two black holes forming a larger black hole. Two black holes merging together, literally nearly the speed of light, to produce a bigger black hole. How cool is that? I said, holy mackerel. This is the beginning of a whole new way of studying the universe. It's monumental. It's like Galileo using the telescope for the first time. Every time we have pointed a new instrument into the sky, nature has revealed secrets to us. Oke, jadi karena deteksinya itu sangat kecil gitu ya. Jadi pada tahun 2015 suatu hari kita tuh terkena gravitational wave. Artinya semua termasuk kita itu sebenarnya lebih pendek kalau nggak lebih panjang ya, pada detik itu. Cuman nggak kerasa kan, kecil banget. Jadi karena semua kepres gitu. Nah, cuman untuk mengukurnya susah kan, kalau kita mengukur pakai mistar, itu mistarnya juga kena. Jadi mistarnya juga memendek gitu loh. Karena semua memendek. Jadi mistarnya memendek, tetapi kata Einstein, bukan kata Einstein, menurut fisika itu cahaya itu konstan. Berarti kecepatan cahaya konstan. Kalau kecepatan cahaya konstan, maka sementara objek memendek di seluruh alam semesta, maka kita bisa menggunakan itu untuk mendeteksi kalau ada perbedaan gitu loh. Lalu karena itu objeknya gayanya sangat kecil sekali, untuk memastikan bahwa itu bukan karena ada truk itu lewat gitu, gimana caranya? Dibangun dua lokasi yang berjauhan. Satu di ujung Amerika sana, satu di ujung Amerika sini gitu loh. Alatnya harus dibangun dua, bayangin, 2 kali. 2 lokasi dibangunnya. Begitu intensnya, begitu banyak uang dimasukkan ke sini hanya untuk curiosity kita gitu. Dan ini mungkin sebagai tambahan, dia ditemukan tahun 2015, dipublish tahun 2017. Jadi bahkan temuan yang jelas-jelas Nobel Prize winning aja ini publish-nya tahun 2017, Oktober 2017. Ditemukan 2015 gitu ya. Jadi ada proses review juga di Physical Review Letters ya, gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian Albert Einstein ini juga itu banyak publikasinya, dan juga misalnya saya kasih contoh ya. Ini adalah orang yang mengilhami itu tadi gravitational, untuk mengilhami banyak hal ya, termasuk gravitational wave dan lain-lain. Dan jurnal-jurnal Albert Einstein itu juga banyak, itu hampir semua banyak sekali di jurnal namanya Annals de Physics ya. Ini jurnal-jurnal yang dipublikasikan oleh Albert Einstein. Itu dia bisa kita temukan ya. Misalkan ini jurnal yang terkait dengan general relativity-nya di Scopus ya, ada di Scopus. Kemudian ini jurnal yang terkait dengan EMC square-nya, EMC kuadrat yang ini nih kalau nggak salah. Sebentar. Nah ini relativity. Ini EMC square-nya. Jadi karena suka ada yang bilang Scopus phobia, itu suka ada yang bilang apaan Scopus, Albert Einstein aja nggak ada di Scopus. Ada Albert Einstein di Scopus kok, gitu ya. Jadi kadang-kadang suka aneh-aneh orang-orang itu, ya. Gitu ya. Nah, hal yang lain selain fisika dan lain-lain juga health. Ya. Dulu kalau Anda hidup 1000 tahun yang lalu atau 500-an tahun yang lalu, itu tingkat harapan hidup kita itu hanya 25 tahun, bayangin. Kalau bayi lahir harapan hidupnya 25 tahun. Sekarang harapan hidup sudah di atas 70. Peningkatan pesatnya di sini. Ya, ini kenapa terjadi begini? Kok bisa gitu? Ya karena salah satunya adalah perkembangan teknologi di bidang medical, ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Dulu itu vaksin itu dari mulai ini vaksin-vaksin yang membantu tingkat harapan hidup kita lebih tinggi. Ini semua berdasarkan penelitian dan dipublikasikan di jurnal. Ya. Ini dan yang terakhir itu adalah vaksin COVID, di mana perkembangannya itu ini adalah dari mulai si penyakitnya ditemukan sampai vaksinasinya dilisensi. Jaraknya itu ini. Dulu lama, ini kita pendek banget, dalam 6 bulan vaksin COVID itu. Dan efikasinya itu tinggi. Terutama mRNA. Pfizer, Moderna, itu sampai 90% dikembangkan hanya dalam 6 bulan. Bayangin, hanya dalam 6 bulan. Dan proses ini pasti masuk jurnal, gitu loh. Ya. Ada jurnalnya. Karena itu bagian yang tidak terpisahkan dari ini sebentar.
Ini salah satu yang paling banyak dilihat ya. Nah ini kalau kita search mRNA COVID-19, ada 3.939 artikel yang terindeks di Scopus yang membahas tentang mRNA vaksin. Bayangin. Kalau kita lihat yang paling tinggi citasinya adalah ini. Di New England Journal of Medicine tahun 2020 yang membahas safety dan efikasi dari vaksin mRNA. Jadi ya harus melalui proses itu. Itu bagiannya. Ya. Dan tentunya mungkin sebentar lagi kita akhiri. Karena ini motivasional, jadi kan sebagai manusia itu kita kan ingin memenuhi bumi dengan kesejahteraan, dengan kemaslahatan ya. Dan itu dilakukan dengan pengembangan sains dan teknologi di mana jurnal backbone-nya. Jadi kalau kita lihat ini juga kalau kita lihat ya. Ini adalah gambar Saturnus, ini sangat kelihatan nih. Ini gambar Saturnus yang ini gambar bumi, ini bumi ini ya. Ini bumi. Nah, ini bumi yang diambil dipoto dari planet Saturnus. Jadi ini selfie stick terpanjang sedunia ya. Bayangin kita sudah bisa memotret diri kita dari Saturnus gitu loh. Dengan satelit, dengan probe namanya Cassini. Ya. Itu how far our humanity has gone beyond the boundary of Earth. Dan ini bukti juga bahwa memang fitrah kita tadi, ya, kita dikasih akal juga dikasih hawa nafsu, itu memang bekal yang cukup buat kita untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ini kan kita jadi khalifah, bayangin. Bumi ini nggak kosong sekarang, dipenuhi oleh cahaya-cahaya lampu. Dan dari balik cahaya lampu sini semua, itu adalah teknologi yang berbasis ilmu pengetahuan. Dan ini dibangun prosesnya secara akseleratif. Melalui apa? Melalui itu tadi, standing on the shoulder of giants, yang ditopang salah satunya, paling penting adalah oleh budaya publikasi di jurnal ilmiah. Gitu loh. Itu. Ya, itu kolektif. Jadi kalau sebagai akhir kita refleksikan, ya, ini foto saya lagi reunian nih di SMA 1 Bandung ya. Anda juga sering reunian ya. Kalau kita diajak reunian itu kayaknya kita ngerasa ini kayaknya kemarin deh gitu loh. Atau kita tiba-tiba ada orang take foto kita foto waktu SMP gitu di Facebook. Kita selalu ingat ini kayaknya kemarin gitu loh. Nah, itu apa sih artinya? Artinya time so fast. Waktu itu cepat. Cepat banget, nggak kerasa aja. Oh ini waktu SMA, oh ini gitu ya. Dan pasti tidak kerasa nanti kita akan ada pada akhir hidup kita. Waktu itu pendek. Kalau Anda lagi S3, misalkan umur 30, you will spend another 6 years of your life. Ya. Dan 6 years of your life, itu kan tinggal berapa dari sisa hidup Anda. Pendek waktu itu. Dan taruhan Mas, nggak kerasa, hilang aja itu udah. Karena waktu itu berjalan cepat, nggak kerasa. Gitu loh. Jadi di akhir hidup kita akan kontemplasi what have we done, gitu loh. What have we done for our that 6 year? What have we done in our career yang sebentar ini? Dan melakukan penelitian, membuat disertasi, gitu ya. Misalkan itu kan kita mengalokasikan waktu kita yang sedikit, yang tidak tersisa lagi itu dilakukan untuk melakukan research, gitu loh. Ya, kan sayang kalau sia-sia gitu. Jadi, dan publikasi di jurnal ya, yang benar ya, yang jalan yang benar bukan jalan pintas, itu tak lain tak bukan adalah memastikan waktu kita itu tidak sia-sia, bermakna. Jadi kita itu menjalani fitrah kita sebagai khalifah di muka bumi, menjadi bagian dari titik-titik kecil ini, yang cahaya ini walaupun sedikit, gitu loh. Karena itu esensi kita sebagai manusia menurut saya ya pribadi. Itu. Lalu secara kolektif ya agar sumber daya. Kalau kita kan pakai sumber daya, kalau kita peneliti kita didanai negara, kita dibayar negara misalkan ya, atau kalau Anda disertasi juga ada dapat uang entah dari mana, itu beasiswa dan lain-lain, itu kan uangnya punya siapa? Uangnya kan uang rakyat, gitu ya. Jadi kita harus amanah gitu. Dalam tentu supaya yang kita lakukan ada quality control-nya. Dan quality control yang ideal ya tak lain tak bukan adalah mempublikasikannya di jurnal dengan cara yang benar gitu loh. Jadi kalau kembali ke sini tentu ya kita harus memilih yang biru. Ya, kita publikasi di jurnal yang benar. Karena terakhir saya kasih analogi, jadi gini, upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kemaslahatan manusia, ya, itu jalannya jalannya adalah ilmu pengetahuan, jalannya gitu. Nah jalannya itu kita sedang bangun loh,
harus kita aspal, kita perhalus gitu loh. Nah, kita tinggal memilih. Mau di jalan yang benar, itu adalah kita membantu memperhalus aspal itu. Kalau ada yang bolong, kita halusi gitu ya. Atau kita jalan pintas. Kalau jalan pintas, itu kita bukan menghalusi aspal. Bukan. Tapi membolong-bolongi itu jalan. Ya. Kenapa membolong-bolongi jalan? Karena kita nyampah di jalan itu. Orang-orang lagi nyari literatur, kemudian tiba-tiba menemukan publikasi-publikasi di jurnal yang kualitasnya nggak jelas, abal-abal gitu loh. Itu kan nyampah, kasihan. Upaya kolektif manusia ini diganggu oleh Anda gitu loh. Jadi kalau Anda tidak berkontribusi, jangan ganggu gitu loh. Jadi Anda jangan jadi sampah di dalam proses ini gitu loh. Jadilah justru sebaliknya yang membantu gitu. Kalau Anda nggak nyampah, jangan gitu loh. Itu karena ingat kita itu adalah ingin menjadi, karena kita punya kodrat tadi ya untuk membangun peradaban, menjadi khalifah di muka bumi, maka that's what we have to do gitu loh. Jadi kembali ini motivational speech, jadi mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman ya untuk lebih rajin nanti di workshop ini dan mengikuti dengan baik apa yang akan disampaikan oleh para instruktur selanjutnya. Mungkin itu sementara ya dari saya, Teh Ira.